Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Bagaimana liburannya? Liburan tapi tetap belajar di rumah dong ya, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Dan sudah berapa hari nih di rumah? Pasti banyak aktivitas menarik yang dilakukan. Dan hari ini Ustazah ingin menyapa semuanya. Ustazah sangat kangen dengan semuanya. Bagaimana dengan kalian? Semoga juga sama ya. Eh, tapi jangan sampai kalian sudah merasa bosan atau sudah merasa jenuh di rumah. Mungkin ada yang sudah kangen dengan teman-teman, kangen dengan ustadz ustazah, kangen dengan sekolah, kangen dengan semua yang ada di sekolah. Sama, kita juga sama. Tapi kita harus tetap bersabar menunggu hingga virus ini reda dan sudah habis dari permukaan muka bumi. Oke, Ustazah hari ini akan menginformasikan kepada kalian semua seputar update tentang bagaimana sih persebaran virus. Jadi penting juga nih untuk anak-anak Ustazah supaya tahu kabar hari ini, hari Jumat seperti apa ya. Kita coba lihat dulu untuk kabar di dunia. Nah, untuk dunia korbannya sudah untuk COVID-19 sebesar yang positif adalah 1.521. Jadi banyak banget ya. Dan untuk yang sudah sembuh itu sekitar 332.170. Dan untuk yang sudah meninggal seluruh dunia totalnya itu sebanyak 8.865. Wah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dunia ya. Sekarang kita lihat data yang ada di Indonesia hingga hari ini. Indonesia, wait a minute. Ya, untuk Indonesia totalnya sudah ada 3.293. Dan itu terdiri dari yang positif sudah tahu berapa? Sudah baca berita belum? Nah, yang positif itu ada 3.293 orang. Jadi positif sudah ada 3.293 orang. Dan yang sudah sembuh ada 252 orang. Dan yang meninggal seluruh Indonesia itu berjumlah 150 orang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini juga termasuk para dokter dan juga perawat. Kemarin dokter update-nya 24 dokter dan perawat 10 perawat. Kita turut berduka kepada semua korban. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan itu diberikan kesabaran, ketabahan untuk menerima cobaan ini. Dan buat kita harus jaga-jaga dan waspada agar kita tidak terkena COVID-19 atau coronavirus. Oke. Untuk update di Kalimantan Selatan, kita bisa lihat di fanpage-nya Paman Birin atau gubernur kita, dan di situ dinyatakan untuk hari Rabu 8 April 2020. Jadi sudah ada jumlah 17 orang yang positif, 3 orang meninggal, dan 2 orang yang sembuh. Kita doakan semoga ini tidak bertambah lagi ya, cukup segitu aja. Semoga yang positif segera sembuh, yang ODP juga segera berakhir. Nah, itu dia update tentang perkembangan pandemi corona yang ada di dunia, Indonesia, dan juga Kalimantan Selatan. Nah, anak-anak ustazah, kita penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kita juga harus waspada dengan adanya virus ini. Lalu apa saja sih yang perlu kita lakukan atau tips apa saja untuk kita bisa melawan corona? Tentu semuanya sudah pernah baca atau sering dengar atau sering nonton videonya, tapi tidak ada salahnya kita selalu mengulang lagi supaya kita ingat. Oke? Yang pertama, cuci tangan rutin. Jadi setiap selesai beraktivitas itu, baik itu mau makan atau misalnya habis datang dari luar atau dari manapun, itu jangan lupa untuk mencuci tangan ya. Karena ini sangat vital sekali, karena kita bisa menyentuh gagang pintu,
menyentuh uang dan semuanya. Jadi penting banget untuk membersihkan tangan. Kalau lebih efektif pakai sabun, tapi kalau misalnya juga ada hand sanitizer itu tidak mengapa. Berikutnya yang kedua adalah tidak hindari untuk menyentuh. Kan kita tadi tangan kan. Hindari untuk menyentuh mata, hidung dan mulut kita. Jadi jangan sampai kita belum cuci tangan lalu kita menyentuh mata, hidung, mulut kita. Harusnya kita bersihkan dulu baru kita bisa sentuh. Oke. Yang ketiga nih, kita disuruh untuk jaga jarak. Jaga jarak ya. Kalau istilah kerennya itu social distancing atau physical distancing. Anak-anak tahu saja? Anak-anak saja tahu? Jadi di sini intinya tuh dijaga jarak. Kalau kemarin kan awal-awalnya cuma social distancing nih, jaga jarak. Tapi ternyata sekarang kita disuruh malah physical distancing ada, atau bahkan sekarang itu sudah ada yang menerapkan untuk stay at home aja. Jadi di sini jaga jarak aman minimal 1-2 meter. Jangan terlalu dekat dengan orang lain. Jangan terlalu dekat di sini bukan berarti social distancingnya ya, maksudnya physicalnya. Oke lah jarak kita jauh, tapi jangan sampai hati kita jauh. Oke. Berikutnya yang keempat, tutup mulut, hidung ketika kita bersin atau batuk. Kenapa jadi harus ditutup? Kita harus mengandalkan etika itu karena kita takutnya kita carrier atau pembawa atau malah kita terjangkit oleh orang lain. Maka dari itu kita harus waspada dan gunakan adab-adab islaminya ya. Yang kelima, yang penting nih, memakai masker. Jadi kalau misalnya kita terpaksa keluar rumah, habis itu ada hal yang urgent yang kita lakukan, maka kita gunakan masker. Kalau dulu kan WHO mengatakan bahwa masker itu cuman untuk orang yang sakit atau tim medis saja. Tapi yang terbaru tadi, WHO mengubah kebijakan soal masker. Jadi di sini sebelumnya WHO merekomendasikan masker hanya untuk pasien dan tenaga medis saat merawat gejala COVID. Tapi kini WHO mengubah kebijakan dan mendukung semua orang menggunakan masker saat berada di tempat umum atau di luar. Alasannya, virus dapat menyebar melalui pernapasan normal, yaitu carrier, pembawa virus yang tidak bergejala. Jadi di sini makanya ada himbauan untuk menggunakan masker ketika keluar rumah atau kita berinteraksi dengan orang lain. Alhamdulillah itu di Banjarmasin sudah jalan ya, ada razia bagi siapa yang tidak menggunakan masker. Yang paling penting itu di Jakarta tuh, yang di Jakarta kan banyak banget kan korbannya. Makanya kalau misalnya di Jakarta nggak punya masker, dia tidak bisa naik alat transportasi karena dia tidak melindungi dirinya ataupun melindungi yang lainnya. Harusnya kita sama-sama menggunakan masker. Mask for all. I protect you, you protect me, we are both safe. Saya melindungi kamu, kamu melindungi saya melindungi kamu, kamu melindungi saya, dan kita berdua selamat. Nah, jadi itu penting, mask for all. Oke, yang keenam, yang terpenting adalah bagi kita nih, baik itu anak-anak ataupun orang tua murid, jangan panik. Oke, jangan panik di sini penting. Karena kalau kita panik itu akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Imun kita akan menurun dan itu bisa menyebabkan kita malah jadi drop. Jadi di sini jangan panik buying, jangan panik action. Pokoknya santai tapi tetap waspada, tapi jangan santuy-santuy banget juga ya. Berikutnya yang terpenting lagi nih, kalau misalnya kita merasa ada gejala muncul, maka kita harus segera datang ke dokter atau misalnya puskesmas atau ke rumah sakit untuk memeriksakan apakah gejala kita ini gejala biasa ataukah sudah ciri-ciri orang yang terkena COVID. Jadi perlu di sini kerjasama. Minimal chat-chatan dengan dokternya, dokter keluarga misalnya ada, dok saya pilek atau dok saya batuk seperti apa nih. Nah seperti itu. Berikutnya yang penting lagi adalah terapkan pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehat itu penting. Tadi selain cuci tangan, PHBS juga bisa dilaksanakan dengan menjaga asumsi tubuh, menjaga gizi dan sebagainya. Pokoknya hidup sehat lah. Menerapkan hidup sehat. Jadi ada hikmahnya juga ya, dengan adanya virus corona ini kita jadi lebih bersih, lebih sehat dan juga lebih perhatian terhadap kebersihan diri dan lingkungan kita dan sekitar kita. Dan yang paling penting adalah tipsnya, hindari kerumunan. Jangan suka kumpul-kumpul sekarang nih. Jadi kita disuruh untuk menghindari yang namanya kerumunan.
jangan banyak-banyak. Makanya kan ada peraturan tuh dari pemerintah bahwa kita tidak boleh mengumpulkan massa yang banyak. Bahkan orang mau menikah atau misalnya ada acara itu dibatasi, sekitar 10 orang aja diperbolehkannya. Jangan banyak-banyak ya. Jadi hindari kerumunan dan stay at home. Oke, yang berikutnya adalah jaga imun tubuh. Jaga imun tubuh kita dan perkuat keimanan kita. Jadi selain kita berolahraga, selain kita berjemur, selain kita menjaga pola makan, hidup bersih, kita juga perlu menjaga imun kita dengan meminum suplemen-suplemen tubuh. Misalnya kita minum madu, atau minum air saffron, atau perbanyak air putih, atau misalnya kita minum vitamin C, atau makan kurma dan yang lainnya, atau jamu malah. Pokoknya vitamin-vitamin yang bisa membuat tubuh kita jadi kuat dan mempunyai daya tahan tubuh yang tinggi atau kuat. Berikutnya, kita berharap dan kita berdoa semoga wabah ini segera berlalu, dan kita harus yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita akan dibantu untuk melewati ini semua. Yang pasti kita harus bersabar dan ikhlas untuk menerimanya. Dan untuk anak-anak semua, tetap ceria, bahagia, dan jangan lupa untuk tetap selalu tersenyum. Lewati hari-hari dengan bahagia, nikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta di rumah, dan be ready to coronavirus. Be safe, jaga aman, be smart, and then be kind. And the last, please stay at home. Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.